Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agung
Inilah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Syukur padamu. Selalu bersyukur mengingat karyamu dalam hidup kami. Teguhkan kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Kisah pembangunan Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu, mengapa Tuhan menentang pembangunan Menara Babel? Sebab dari sana kita membaca bersama-sama tadi bahwa tujuan untuk mendirikan menara itu adalah salah. Yang pertama, ingin mencari nama. Ingin mencari nama menunjukkan adanya kesombongan dari umat manusia. Jadi yang mendasari pertama pembangunan menara itu adalah untuk meninggikan diri atau mencari popularitas semata, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang meninggikan diri atau berlaku sombong. Karena itu Tuhan mengacau balaukannya. Lalu pernyataan mereka berkata menara yang puncaknya sampai ke langit menunjukkan seolah-olah mereka ingin melawan kepada Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan melihat rencana mereka sebagai tindakan pemberontakan. Melawan Tuhan juga berarti meragukan. Tuhan sudah berjanji tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Lalu untuk apa membuat menara sampai ke langit? Jelas itu artinya meragukan janji Tuhan. Yang ketiga, keinginan mereka untuk mengumpulkan dan memusatkan semua bangsa untuk tinggal di satu kota jelas sangat bertentangan dengan rencana Tuhan. Sejak penciptaan, Tuhan Allah telah merencanakan supaya manusia dapat memenuhi bumi dengan cara menyebar ke segala penjuru bumi.
Tetapi kedegilan hati manusia, mereka ingin berkumpul di satu tempat. Sekali lagi, maka Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Sebab itu, kota itu disebut Babel. Bapak Ibu, Tuhan sangat mengerti bahwa komunikasi merupakan hal terutama dalam kehidupan manusia. Tanpa komunikasi, mustahil sebuah komunitas dapat melaksanakan rencananya dengan baik. Karena komunikasi di antara mereka terhambat, maka satu sama lain tidak dapat memahami bahasa masing-masing. Sehingga rencana pun buyar. Kunci utama seseorang atau sebuah komunitas dapat sukses adalah komunikasi yang efektif. Jika kita ingin hidup harmonis dan bahagia dengan lingkungan dan masyarakat setempat, jalinlah komunikasi yang baik. Dengan demikian akan tercipta budaya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dalam kisah Menara Babel, manusia memang mengawali dengan komunikasi yang sama, satu bahasa. Tetapi sayang, kesatuan itu dipakai justru menunjukkan miskomunikasi dengan rencana Tuhan. Maka dikacaukan oleh Tuhan. Tuhan ingin yang utama kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita dapat menangkap rencana-rencananya. Komunikasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita mengenal Tuhan dengan lebih jelas dan mengenal pribadi dan ketetapan dan rencana-rencananya atas kita. Sehingga kita hidup berjalan dalam rancangan-rancangannya. Hal itu akan membuat hidup manusia makin diberkati, bertambah banyak, berapapun jumlahnya, dalam berkat rahmat Tuhan. Dan komunikasi dengan Tuhan yang baik akan menolong kita juga berkomunikasi yang baik satu dengan yang lain. Karena Tuhan adalah kasih. Mereka yang punya komunikasi yang baik dengan Tuhan juga akan tertular, akan memiliki kasih-Nya Allah. Itulah modal yang utama untuk kita dapat berkomunikasi walaupun beda bahasa, beda suku, beda bangsa. Kalau kita punya kasih-Nya Tuhan, kita dapat bersatu, kita dapat rukun, kita dapat harmonis. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Komunikasi dengan Allah yang baik membawa komunikasi yang baik dengan sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Komunikasi kami yang terputus dari Allah diperbaiki. Bahkan Kau mengaruniakan kepada kami status sebagai anak-anak Allah. Untuknya kami dapat menyebut Bapa dalam setiap doa kami, memanggil nama-Mu. Dan Kau menaruh roh-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Ajar kami menghargai ini dengan berkomunikasi erat dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah dan doa-doa kami. Kami mau mendengar suara Tuhan, memperhatikan tuntunan-Mu dan petunjuk-Mu dalam kami melangkah, menjalani hidup kami seturut kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Biar kami terus menjaga komunikasi kami dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dalam pujian, penyembahan, pengagungan kepada nama-Mu, dalam doa dan ibadah sekali lagi. Dan pimpinlah kami oleh kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami mengasihi jiwa-jiwa dan mengabarkan Injil keselamatan kepada setiap mereka supaya setiap orang boleh juga dipersatukan dengan Tuhan, diselamatkan, dikembalikan komunikasinya dengan Tuhan sama seperti kami menerima keselamatan dari-Mu, Tuhan. Kami mau menyatakan keselamatan dari Tuhan, kami mau menjadi dutanya Allah, mengabarkan kabar keselamatan Injil Tuhan, membawa orang-orang datang kepada Tuhan, memperbaharui pertobatannya, hidupnya,
untuk hidup memuliakan Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Pribadi, lepas pribadi, keluarga, juga komunitas kami bersama dalam Sema Church. Tuhan, Engkau merahmati. Melalui Sema Church, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Melalui setiap kehidupan umat-Mu, terpancar kemuliaan Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu yang nyata dalam kepedulian hidup bersama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.